Proses perceraian Kiki Amalia dan Markus Harrison yang bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampaknya berlangsung berlarut-larut. Lamanya proses perceraian itu pun sempat dikeluhkan oleh Kiki pada Markus. Seperti yang disampaikan kuasa hukum Markus Sangap Surbakti Sarjana Hukum berikut ini. Sudah pasti sebenarnya Kiki juga mengeluhkan dengan kelamaannya situasi seperti ini. Sebenarnya Kiki juga pernah ungkapkan itu ke Markus via BBM. Mereka dua pada akhirnya belakangan baru sadar bahwa ini memang harus diselesaikan secepatnya. Tapi kan lagi-lagi kalau hanya satu pihak yang melihat acara persidangan ini secara kacamata kuda juga kan nggak bagus. Jadi memang harus ada dua pihak yang bisa melihat itu, mendorong itu. Makanya kalau saya sih dengan pengacaranya Kiki sih enak aja ya. Bahkan tadi kita di depan hakim kita diskusi bagaimana mengemas materi pembuktian itu cepat. Ketemu kami diskusinya dengan hakim tadi. Sebenarnya sih karena kita sama-sama mengerti ya. Setelah ditelusuri, sidang cerai sejoli itu terasa begitu lama karena pembagian harta gonogini berupa sebuah mobil mewah yang tak kunjung usai. Kiki dan Markus belum juga menemukan formula pembagian harga yang tepat agar mereka mendapat hak, tapi juga angsuran mobil tersebut terbayar lunas. Nah, Markus memang sudah komunikasi kepada Kiki jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi Markus sendiri memang sudah pernah ngajak komunikasi, makanya kemudian itu tidak persoalan sebenarnya buat Markus. Cuman yang lagi masalah ini soal teknis bagaimana membaginya, karena itu kan masih dalam kuasa leasing. Nah, itu kan harus diselesaikan ke leasing, lalu pembelinya bagaimana. Nah, ini kan belum ketemu soal angka calon pembeli. Ada orang di Medan sana, ada beberapa orang. Nah, di antara beberapa orang ini ada yang minta harganya 200-an juta, kan juga nggak ada yang mau melepas dengan duit segitu, dengan harga segitu. Nah, ada di Jakarta, kata Kiki, orang yang mau beli harga sekitar 400 jutaan. Oke, kita terbuka untuk itu. Kita tanya, bagaimana teknisnya? Nah, itu belum ketemu jawaban. Teknis maksudnya adalah soal pembayaran DPK sekian persen dari total harga yang disepakati, atau bagaimana. Lalu kemudian teknis mobil ini sampai ke Jakarta itu harus dibicarakan. Markuskah yang mengirim ke Jakarta atau calon pembeli yang jemput ke Medan, atau bagaimana? Itu kan juga harus dibicarakan sama calon pembeli, karena fisiknya itu kan di Medan, bukan di Jakarta. Sementara kalau pembelinya di Jakarta kan juga jangan seperti beli kucing dalam karung kan, dia juga harus lihat mobil kan. Saya tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak Kiki bahwa Kiki lah yang akan membeli. Yang kedua, ini ada BBM Markus dengan Kiki. Yang Kiki tidak pernah menjawab pertanyaan Markus adalah bagaimana sisa angsuran 13 bulan yang belum dibayarkan. Itu jawaban, itu pertanyaan yang tergantung sampai detik ini. Artinya itu bertolak belakang dengan statement barusan. Kalau memang dia linear, harusnya pertanyaan Markus ke Kiki soal sisa 13 bulan itu sudah terjawab dari kemarin. Markus terakhir membayar bulan lalu, kalau nggak salah bulan Februari, April itu bulan Maret itu tidak dibayar oleh Markus, setahu saya ya, karena tidak adanya jawaban tegas dari Kiki soal sisa waktu 13 bulan itu. Markus maunya ada jawaban tegas, saya yang bayar atau kamu yang bayar, itu loh. Itu yang tidak didapatkan Markus. Jadi bertolak belakang. Saya bicara berdasarkan bukti ya.